membahas sedikit jilid kemarin, kita tahu bahwa Ratu dan bawahannya membaca surat perjanjian Sujian dan faksi Bidam. Ratu kaget surat perjanjian tersebut menggunakan atas nama Bidam. Di sisi yang berbeda, Bidam mengecam perbuatan lancang faksinya yang telah bertindak ceroboh tersebut. Faksi Bidam melakukan itu semua karena ingin Bidam memiliki tujuan yang sama dengan mereka. Karena kita tahu kalau sampai Bidam dan Ratu jadi menikah sesuai perjanjian yang dibuat oleh keduanya, setelah Ratu meninggal maka tidak ada lagi kekuasaan dari Bidam. Dan inilah jilid 30. Selain bertujuan ingin menggulingkan Ratu dan tahta, mulai sekarang mereka juga tak akan membiarkan Bidam bertindak semaunya. Sementara di tempat Ratu terlihat Cuncu bersikeras mengatakan bahwa Bidam telah melakukan pengkhianatan. Meski Cuncu mendesak Ratu, namun beliau masih bisa berpikiran positif Bidam tak akan melakukan hal sebodoh itu. Cuncu yang kecewa dengan perkataan Ratu pun lalu pergi dan disusul oleh Archeon dan Yusin. Di sisi lain, Bidam menebak bahwa para faksinya sengaja menyudutkannya untuk memulai pemberontakan. Pejabat yang memiliki prajurit pun marah karena selama ini mereka telah melakukan apapun termasuk menyerahkan prajuritnya. Tentunya untuk mendukung Ratu naik tahta. Hal itu tak lain karena mereka percaya dengan Bidam. Parahnya lagi, mereka semakin menyudutkan Bidam dengan berkata bahwa cepat atau lambat perjanjian atas nama Bidam dengan Tang akan segera terungkap. Bidam kemudian memaksa untuk menemui Sujian di tahanan. Penjaga lalu meminta izin kepada Yusin dan Archeon yang saat itu tengah meredam emosi Cuncu. Respon cepat, Cuncu menyuruh penjaga tersebut untuk memperbolehkan Bidam menemui Sujian. Sempat dilarang oleh Yusin dan Archeon, alasan Cuncu memperbolehkannya adalah karena ingin memperburuk situasi Bidam dengan bertemu dengan Sujian. Saat mereka berdua sudah bertemu, Bidam menyuruh Sujian agar segera menyerahkan pesan kipas tersebut. Sujian tak tahu karena memang kipas tersebut sudah diantarkan. Setelah Sujian mengatakan bahwa kipas itu sudah diserahkan kepada penjaga berharap akan diterima oleh Bidam, Bidam pun yang tak merasa menerima lantas menjadi lemas. Untuk meyakinkan lagi, Bidam kemudian menanyakan kepada penjaga itu di mana ia menyerahkan kipas tersebut. Penjaga tersebut berkata bahwa ia membawanya kepada raja. Bidam lemas dan dari sini Bidam mulai dikuasai oleh emosinya. Faksi Bidam sangat senang karena kini Bidam tak punya pilihan lain selain memihak pada mereka. Mereka berpendapat Bidam adalah satu-satunya orang yang bisa merebut tahta. Selain Bidam mendapat perintah penuh dari Misil, Bidam yang berstatus putra dari Raja Jinji dan Misil sangat berkemungkinan untuk mengambil tahta. Setelah itu mereka dikagetkan dengan mata-mata Parmin yang mengatakan bahwa Bidam tengah mencoba menemui Ratu. Sementara Bidam terlihat tertahan ingin menemui Ratu. Di dalam, Ratu mendapat laporan Cuncu bahwa Bidam telah menemui utusan Tang. Cuncu mendesak agar menghukum Bidam, namun Ratu tak mau dan justru memperbolehkan Bidam masuk untuk menjelaskannya. Bidam masuk, sementara Hajong dan Misaing di luar tanpa khawatir Bidam akan melakukan sesuatu yang merugikan mereka. Ratu kemudian menunjukkan bukti kipas yang ditujukan kepada Bidam dari dinasti Tang. Bidam sempat gugup namun dia mencoba menjelaskan yang sebenar-benarnya, bahwa itu adalah perbuatan para antek-anteknya yang sengaja menggunakan namanya. Bidam juga menjelaskan bahwa para faksinya sekarang sudah mengetahui perjanjian rahasia antara Ratu dan Bidam. Cuncu terus mendesak Bidam karena memang Cuncu ini mulai menaruh rasa benci terhadap Bidam. Cuncu berkata, "Apa kau pikir kami bisa mempercayai penjelasanmu?" Tak lama itu, Ratu kemudian angkat bicara dengan mengatakan bahwa beliau 100% mempercayai Bidam. Mendengar pernyataan Ratu tersebut, Bidam pun terkejut. Merasa begitu dipercaya Ratu, oleh karenanya Bidam pun akan bertanggung jawab penuh menyelesaikan masalah ini secepatnya. Bidam keluar dari ruangan Ratu dan langsung disambut oleh para faksinya, yang mana mereka kembali mendesak Bidam dengan menanyakan apakah Bidam barusan berbicara yang sebenarnya kepada Ratu. Bidam pun menjelaskan di ruangannya dengan mengatakan bahwa memang kipasnya telah diterima oleh Ratu. Namun Bidam menenangkan faksinya bahwa Ratu dan bawahannya belum mengetahui maksud dari kipas tersebut. Setelah itu Bidam mengecam keras para faksinya untuk tidak mengulangi perbuatannya.
Bahkan Bidam tak segan-segan membunuh anak buahnya jika mereka ketahuan melakukan tindakan bodoh itu lagi. Jujin lalu kembali membahas tentang perjanjian rahasia Ratu dan Bidam. Bidam menenangkan para faksinya dengan berkata bahwa perjanjian itu hanyalah sebuah kalimat yang ditulis dalam kertas dan sewaktu-waktu dapat diubah olehnya. 거라 생각했단 말이냐? 혹여 맹이야. Parmin menuduh Bidam hanya mencari alasan guna meredam amarah mereka. 지 못한다. Mendengar itu, Bidam menyuruh para faksinya agar mencari pemimpin lain dan pergi dari sini jika mereka tak mempercayainya. 너희들을 이끌어줄. Di tempat lain, Cuncu menebak bahwa Bidam tak akan bisa mengatur para faksinya. Menurut Cuncu, para faksinya kini tak akan mempercayai Bidam lagi dikarenakan Bidam telah membohongi mereka. Oleh karenanya, Cuncu ingin Ratu menyingkirkan Bidam dan faksinya. 그 일파를 제거하셔야 하옵니다. Ratu membenarkan bahwa tindakan Bidam sangat menyakitinya. Ratu melarang Cuncu agar tak berpikiran demikian. Dengan berpikir seperti itu, maka Cuncu tak bisa menghargai pengorbanan Ratu dan Bidam. 밑거름이 되고 있는 왜 인정하지 않으려 해? Bukannya tak menghargai, hanya saja Cuncu tak bersimpati dengan Bidam. Kenapa? Karena Cuncu mengaitkan hubungan Misil dan Bidam. Karena Misil, dirinya harus kehilangan keluarganya termasuk ibunya. 내 어머니를 Dan yang Bidam pimpin sekarang adalah orang-orang yang melayani Misil dulu. 미실을 따르던 세력입니다. 죽인 자이옵니다. Cuncu menambahkan bahwa meski Bidam adalah pengikut setia Ratu, namun Cuncu masih tetap akan menganggapnya sebagai musuh politiknya. Sementara Bidam memerintah Santak untuk menyuruh 10 pejabat layanan keamanan guna bertemu secara rahasia tepat pukul 7 malam. 아무도 모르게. Sedangkan Ratu terlihat didatangi seorang tabib istana untuk memeriksa kesehatan sang Ratu. Dilihat dari sorot mata sang Ratu, terlihat beliau sedang menyembunyikan sesuatu perihal kesehatannya. Setelah tabib itu selesai, dia keluar dan kemudian dihadang oleh Archeon. Archeon bertanya mengapa belakangan ini tabib sering mengunjungi Ratu. Tabib itu seperti menutupi sesuatu dengan menjawab bahwa Ratu sedang kesulitan tidur. Archeon tentunya memiliki firasat yang aneh akan hal itu. Lalu saat malamnya setelah 10 anak buahnya berkumpul, Bidam mulai memberikan surat rahasia kepada mereka untuk diantarkan kepada pejabat. Bidam membuat seolah surat itu sangat penting dan tidak ada yang boleh tahu selain penerimanya. Setelah para anak buahnya pergi, lalu Bidam menyuruh Santak untuk mengikuti 10 kurir tersebut. Tujuannya adalah apakah ke-10 kurir tersebut memang benar-benar menyampaikan surat tersebut ataukah tidak. 알겠느냐? 예, 알겠습니다요. Sementara di halaman rumah Parmin terlihat sedang mengadakan pemilihan anggota baru. Para rakyat maju satu persatu dan ditanya berapa tinggi badannya. Hanya tinggi badan 180 cm yang lolos audisi. Peserta yang bernama Ildo maju ke depan. Ia mengkonfirmasi apakah benar jika lolos dirinya akan bekerja di Gunung Gemjong sebagai penambang. Panitia mengiyakannya. 다음. Di tempat lain, para faksi Bidam sedang membahas tentang kemungkinan Bidam mengkhianati mereka. Jika hal itu terjadi, maka setelah Ratu meninggal, Cuncu yang akan menjadi raja. Dan jika Cuncu menjadi raja, sudah dapat dipastikan mereka akan disingkirkan oleh Cuncu. Mereka mempunyai kepercayaan besar bahwa Cuncu akan membalaskan dendam kematian seluruh keluarganya. 우린 죽은 목숨. Mereka terus berpikir gimana caranya agar bisa mengendalikan Bidam. Tak lama itu, kurir yang diutus Bidam tadi datang menemui Parmin dan memberikan surat yang harusnya diberikan kepada penerimanya. Kurir tersebut membocorkan rencana Bidam tersebut kepada Parmin. Parmin lalu membuka isi surat itu, yang mana isi surat itu berisi tentang sebuah perintah dari Bidam kepada mereka untuk segera berkumpul di istana secara sembunyi-sembunyi. Parmin kemudian meminta kurir tersebut untuk mencari tahu kapan jadwal mereka akan berkumpul. Dengan adanya perintah rahasia tersebut, Hajong yakin bahwa Bidam hendak melakukan sesuatu. 알겠습니다. Namun jauh dari rencana Bidam, mereka juga tengah merencanakan sesuatu. 일도 빨리 진행을 하시죠. Scene berpindah pada Santak yang menemui Bidam. 소장 서치. Santak berkata bahwa dari 10 kurir yang diutus Bidam, 3 diantaranya pergi langsung untuk mengirim surat. Sedangkan ke-7 lainnya terlebih dahulu singgah di rumah Parmin. 영국의 상단에 Dengan informasi tersebut, mulai sekarang Bidam akan menggunakan ketiga kurir yang taat tersebut. 것이야. 예, 상대 동물은 Santak juga memberikan info bahwa di rumah Parmin tengah diadakan perekrutan orang untuk bekerja di penambangan. Yang membuat Bidam menjadi curiga dari informasi Santak tersebut adalah Parmin merekrut pekerja dengan kualifikasi mahir bermain pedang dan ilmu bela diri. Setelah lama berpikir, akhirnya Bidam memutuskan untuk memerintah anggota layanan keamanan guna mencari tahu di mana para perekrut itu akan dipindahkan. 어디를 이동하는지 면밀히 살펴라. 예, Hal yang sama juga dialami Yusin. Godo dan Guksan memberikan informasi perekrutan para penambangan kepada Yusin.
Yusin menyuruh Godo dan Kuksan untuk mencari tahu di mana mereka pergi. 가거라. Keesokan harinya, para penambang sangat bergembira karena mereka berharap dengan pekerjaan ini bisa merubah nasib mereka. Tak lama itu, Huang Yun menyuruh mereka untuk menuju suatu lokasi. Bersamaan dengan itu, Daipung dan Yang Gil mengikuti mereka secara diam-diam. Belum sempat mengikuti sampai ke tempat lokasi, tiba-tiba saja mereka dihadang oleh sekelompok anggota layanan keamanan yang ditugaskan Bidam tadi malam. Daipung dan Yang Gil dikeroyok hingga pada akhirnya layanan anggota keamanan tersebut bisa dikalahkan. 병사들이다. Godo dan Kuksan lalu menemui Yusin dan memberikan informasi bahwa saat Daipung dan Yang Gil sedang dalam misi pengawasan, anggota layanan keamanan tiba-tiba menyerang mereka. Godo bingung apakah itu orang Parmin ataukah orang Bidam. Tak lama itu Bidam datang dan mengakui bahwa itu adalah orang-orangnya. Bidam menyuruh Yusin agar tak ikut campur karena itu adalah tanggung jawabnya. Terlebih sekarang Ratu memberikan masalah ini sepenuhnya kepada Bidam. Rencananya Bidam akan meminta bantuan pasukan kepada Yusin dan Chuncu untuk misi ini. 병부에 도움을 청할 것이니 Chuncu memperbolehkannya dengan syarat Bidam harus bisa segera mengendalikan para faksinya. Sementara di tempat lain, Solji memimpin para anak buahnya untuk mencoba senjata panah penemuan mereka. Saat dicoba, panah tersebut bisa menjangkau kurang lebih 274 meter. Ratu sangat senang melihat kemajuan teknologi Gaia yang makin hari makin pesat. Ratu berjanji sepenuhnya akan mendukung Wolya dan menyuruhnya agar terus mengembangkan senjata kuno milik Gaia. 알겠습니다. 준비에 더 만전을 기하겠습니다. Setelah itu Ratu mendatangi pusat pertanian guna memberikan informasi bahwa untuk saat ini sementara istana akan berfokus pada pembuatan senjata, sehingga pembuatan alat pertanian akan di stop untuk sementara waktu. Pimpinan Tani mengatakan bahwa kini mereka sedang menanam kacang tanah. Selain bisa meningkatkan perekonomian, kacang tanah juga dinilai bisa membantu kesuburan tanah. Mendengar itu, Ratu berencana akan menambahkan tanah untuk mengantisipasi pengangguran. Salah satu petani berteriak mengucapkan terima kasih kepada Ratu yang baik hati. 하루가 다르게 높아가 옵니다. 그래. 폐하 하은이 만극하옵니다. Sepulang dari lokasi tersebut, Ratu meminta Archeon jika di kemudian hari terjadi sesuatu padanya, Archeon harus meneruskan rencana Ratu dan menyerahkan kepada orang yang tepat. 전할자들에게 전하도록 하세요. Hal itu dikarenakan Archeon adalah orang yang paling dipercayai oleh Ratu. Archeon khawatir dengan perkataan Ratu dan menyuruh agar segera beristirahat. 괜찮습니다. Bukannya istirahat, Ratu malah akan mengadakan pertemuan dengan Yusin dan Chuncu. Pertemuan tersebut tak lain untuk membahas keinginan Ratu untuk penyatuan tikahan. Ratu menyuruh Chuncu agar fokus pada diplomasi. Karena dari kecil Chuncu sudah dinilai berpengalaman dalam bergaul dengan orang asing. Sedangkan Bidam dan Santak tengah mencari letak di mana para perekrut dikumpulkan. Bidam menemukan mereka di dalam gua. Setelah diamati, bukannya bekerja, justru mereka malah dilatih pedang oleh Huang Yun. Mereka yang berlatih berjumlah 1000 orang. Setelah itu, Bidam masuk ke ruangan Yusin. Bidam memohon agar Yusin bisa membantunya untuk meminjamkan prajurit sebanyak 1000 pasukan. 병사 1000명을 내주게. Atas kebaikan Bidam kemarin, akhirnya Yusin pun menyetujuinya. Setelah itu, Bidam menginstruksikan Santak dan anak buahnya bahwa jam 9 malam esok, Bidam berencana akan menyerang tambang tersebut. Bidam rela melakukan itu karena demi kepercayaan Ratu yang diberikan kepadanya. 제 손으로 해결하겠사옵니다. Sementara di tempat lain terlihat para faksi Bidam sedang menunggu kedatangan Misaeng. Setelah Misaeng tiba, dirinya mengatakan bahwa rencananya kali ini sudah dapat dipastikan berjalan sempurna. Rencana apakah itu? Jawabannya akan segera terjawab. Keesokan harinya, di dermaga tanpa ada perahu tanpa penghuni tiba-tiba menepi. Perahu tersebut hanya berisi satu kotak peti mencurigakan. Petugas dermaga lalu menghampiri dan membuka peti tersebut yang isinya adalah sebuah surat. Peristiwa itu tentunya dianggap sakral oleh orang istana, sehingga Ratu terpaksa mengadakan sebuah rapat di balai utama. Ratu kaget kala menerima laporan tersebut. Bangsawan Sulbu mengaitkan bahwa ini adalah peristiwa yang sama seperti yang dialami Raja Jinhung dulu saat sedang membangun kuil Huang Yongsa.
para faksi Bidam serempak menyuruh ratu agar berbahagia dengan peristiwa langka ini. Kenapa ini bisa menggembirakan? Ceritanya dulu saat Raja Jinhung menggali tanah untuk membangun sebuah istana, tiba-tiba naga muncul dari tanah. Dengan adanya fenomena tersebut, Raja Jinhung menafsirkan bahwa beliau harus membangun kuil Huang Yongsa. Oleh karenanya peristiwa ini dikaitkan dengan peristiwa saat Raja Jinhung pertama kali membangun kuil tersebut. Faktanya peristiwa tersebut hari dan tanggalnya sama dengan kemunculan perahu tanpa penumpang tadi. Mereka beranggapan bahwa ini pertanda baik bagi raja. 백성들도 모두 길조라하며 폐하의 Mendengar Jujin dan kawan-kawan sangat bergembira, justru Bidam tampak sangat geram dan berpikir ini adalah ulah mereka. Lalu tak lama peti sekaligus surat itu pun datang. Saat itu Perdana Menteri Bidam ditugaskan untuk membaca surat tersebut. Bidam kaget sehingga dia tak kunjung membaca surat tersebut. Sehingga Chuncu merebut surat tersebut lalu membacanya. Isi surat tersebut adalah sebuah petunjuk ataupun teka-teki, yang mana pada intinya surat tersebut menunjuk Bidam sebagai penguasa sila yang baru. 왕에 오른다. Mereka semua kaget termasuk ratu. Bidam lalu melirik para faksinya dengan penuh kebencian. Sebagian orang yang sudah mengetahui itu responnya berbeda-beda. Ada yang percaya bahwa surat itu adalah sakral dan harus diikuti. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah penghinaan. Contohnya Kim Chuncu. Kim Chuncu merasa bahwa surat itu dibuat dan terkesan sengaja menghina tahta. Chuncu menyuruh Solji dan Kolonel Godo agar mengusut tuntas dari mana asal perahu tersebut dan siapa yang membuatnya. Dalam misi tersebut, Chuncu akan turun langsung ke lapangan mendampingi prajuritnya. Sementara Yusin menemui Yang Mulia dan mengatakan dengan adanya insiden ini, maka Chuncu dan Bidam secara tak sengaja akan bermusuhan untuk melindungi tahta. Yusin khawatir jika sudah seperti itu maka Bidam akan disingkirkan. 오히려 Namun Ratu menjawab bahwa tak ada hubungannya dengan Bidam. Yusin secara halus menginginkan agar mengabaikan faksi Bidam atau kalau perlu Bidam juga dihilangkan. Walaupun begitu kita tahu Ratu masih berpihak kepada Bidam karena Ratu lebih tahu siapa Bidam itu. 이번 일과 관련이 없습니다. Setelah dijelaskan oleh Yang Mulia, akhirnya Yusin mengerti mengapa Ratu tak ingin mengabaikan orang-orangnya. 공들에겐 무서운 게 없으십니다. Di tempat lain Bidam memarahi bawahannya. 오직한 Misa yang mengungkapkan bahwa ia melakukan ini karena Bidam tak mau diajak kerjasama. Bidam mengancam akan membunuh mereka semua, namun mereka juga punya alasan yang tepat, yaitu jika mereka mengikuti Bidam toh akhirnya mereka juga akan mati juga. Faksi Bidam terus mendesak Bidam agar mengikuti kemauan mereka. Parahnya mereka menyuruh agar Bidam menyetujui mereka untuk memerangi Yang Mulia dengan prajurit mereka. 놓을 수 있는 절호의 기회가 아닙니까? Sementara Kim Chuncu dan pasukannya sudah sampai di dermaga. Mereka memblokir seluruh akses dan hendak menggeledah perahu tersebut. Chuncu menebak bahwa pasti hanya ada beberapa orang yang bisa membuat perahu seperti itu. Chuncu menyuruh ketua dermaga untuk mencari tahu siapa arsitek yang membuat perahu tersebut. 만든 자를 알아내거라. 예. Operasi mereka dilihat Parmin dari kejauhan. Parmin sangat khawatir karena tak menyangka istana akan mencari tahu seperti ini. Parmin menyuruh tangan kanannya untuk mengantisipasi agar mereka tak menemukan siapa yang membuat perahu tersebut. Sementara Bidam terlihat sangat kebingungan dan memutuskan untuk memaksa bertemu Ratu secara pribadi. Penjaga kamar Ratu bilang bahwa Ratu sedang tidak ingin diganggu. Namun Bidam tetap memaksa. Akhirnya Bidam pun diperbolehkan masuk oleh Ratu. Mula-mula Ratu mengatakan bahwa Bidam tak ada sangkut pautnya dengan insiden ini. Namun yang jadi masalah adalah faksinya yang tak bisa diatur. Ratu sangat berharap penuh kepada Bidam untuk mengakhiri para faksinya walaupun itu sangatlah sulit. 네가 스스로 쳐내지 않는다면 Di tengah perkataan Ratu itu, tiba-tiba beliau mengalami sesak nafas. Bidam sangat khawatir dan akan memanggil tabib kerajaan. Namun di situ Ratu menahannya untuk alasan agar kerajaan tak panik. 괜찮다. Melihat apa yang dirasakan oleh Ratu tak bisa dipungkiri, di situ Bidam sangatlah sedih. 어디가 안 좋으십니까? Setelah lama mencari, akhirnya Chuncu mendapatkan informasi bahwa arsitek yang membuat perahu tersebut bernama Yuchok. Sebut saja dia Ucok agar Mimin tak susah memanggilnya. Chuncu langsung mengepung tempat kediaman di mana Ucok berada. Saat digeledah, ternyata para pekerja Ucok sudah pada mati. Ternyata yang mati tersebut adalah orang-orang yang direkrut Huang Yun kemarin. Mereka membunuh para pekerjanya tak lain untuk menghilangkan jejak. Namun Chuncu masih ada harapan untuk menemukan dalangnya.
Karena saat para mayat diidentifikasi, Ucok tak ada di situ. 유척이란 자가 있느냐? 이 중엔 없습니다. Hal itu dikarenakan anak buah Parmin tak berhasil membunuh Ucok. Parmin menekan anak buahnya agar terus mencari dan membunuh si Ucok. Nah, ini dia si Ucok. Ucok berlari namun sayangnya dia diketahui oleh anak buah Parmin. Akhirnya terlibatlah kejar-kejaran hingga Ucok bertemu dengan prajurit Chuncu dan meminta perlindungan. 저자가 유척입니다. Saat Chuncu menyuruh agar mengamankan si Ucok, namun sayang sekali, ya, anak panah menghujani para prajurit dan parahnya, Chuncu juga terkena anak panah tersebut. Tidak hanya itu, Ucok juga berhasil dibunuh oleh sekelompok Parmin. Atas kejadian tersebut, Ratu kaget dan menanyakan kabar Chuncu. Archon berkata untungnya Chuncu tak mengalami luka serius. 생명에는 큰 지장이 없을 것이라 하오. Mengetahui keponakannya itu terancam, Ratu marah dan bergegas menemui Chuncu. Sedangkan di tempat lain, Parmin melaporkan kepada rekan-rekannya bahwa Chuncu juga ikut terpanah. Misaeng marah kenapa mereka bisa memanah Chuncu. Mereka takut akan dapat masalah besar. Bukannya menyesal, justru Parmin berani-beraninya bilang jika ia ada kesempatan mungkin dia memang akan benar-benar membunuh Chuncu. 차라리 목숨을 거뒀어야 하는 것을. Sulbu mengatai Parmin sudah gila. Parmin bertanya, bukankah jika Chuncu mati maka tidak akan lagi ada penerus tahta? Mendengar itu, Hajong marah dan mengecam perkataan Parmin tersebut. Hajong berteriak seharusnya dirinya tak bekerja sama dengan Parmin jika akhirnya seperti ini. 야 이놈아, 네가 많이 커. Tidak hanya para faksinya, Bidam juga terkejut mendengar kabar itu. Di tempat lain, Ratu menemui Chuncu dan menanyakan kabarnya. Chuncu kemudian memberikan informasi terkait investigasinya yang tak membuahkan hasil. Setelah mengumpulkan semua informasi dari kepala dermaga, Chuncu bisa menebak bahwa itu adalah perbuatan Parmin. 염종의 일을 여러 번 한 적이 Chuncu mengatakan bahwa ia juga tak percaya Bidam ikut pada masalah ini. Chuncu menilai bahwa kini faksi Bidam tambah hari tambah ekstrim saja. 내 인내심 Ratu berdiri seraya berkata bahwa kini kesabarannya sudah habis. Ratu bertanya apakah panah tersebut tak terlihat disengaja? Chuncu menjawab bahwa panah itu tak ditujukan kepadanya melainkan hanya panah yang menyasar. Ratu tak setuju dengan pendapat Chuncu sehingga beliau beranggapan bahwa mereka memang sengaja dan ingin menyasar Chuncu sebagai target mereka. Tak memperdulikan kesehatannya, Ratu langsung bergegas mengadakan pertemuan di balai utama tanpa ingin Bidam menghadiri rapat tersebut. Para pejabat pun dengan entengnya bilang bahwa mereka prihatin atas kecelakaan yang menimpa Chuncu. 사고라 했는가? Ratu memarahi para pejabat dengan mengatakan bahwa insiden Chuncu adalah disengaja. Ratu bersumpah akan menemukan pelaku atas insiden ini dan segera memenggalnya. Para faksi Bidam terlihat sangat khawatir. 신국의 분을 바로 세울 것이다. Lagian mereka sudah tahu Ratu Dokman lebih pintar dari misil kok masih sempat-sempatnya melawan otoritas kerajaan. Di tempat lain, Chuncu minta ditemani Pak Wono untuk bertemu Bidam di kediamannya. Mula-mula Chuncu sengaja menuduh Bidam ikut andil dalam insiden ini. Bidam sebisa mungkin memberi kepercayaan kepada Chuncu. Namun justru Chuncu berkata bahwa misil telah membunuh ibunya dan sekarang putra misil mencoba membunuh dirinya. 날 Maka haruskah aku diam saja, tanya Chuncu. 가만히 앉아서 죽어야 할까? Bidam tak tahu dan bertanya apa maksud Tuan berucap seperti itu. Chuncu kemudian mengungkapkan sebuah rahasia kepada Bidam. Chuncu mengatakan memang benar dia cepat dalam pikiran dan lambat dalam tindakan. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa Chuncu adalah orang yang bodoh. Chuncu berkata di balik semua keluguannya tersimpan sebuah rencana yang tak akan membiarkan siapapun lolos. Chuncu bertanya kenapa akhir-akhir ini Dainambo menghilang. 대남보는 왜 실종됐을까? Ya, ternyata selama ini Dainambo menghilang karena dibunuh oleh Chuncu. Bidam mengakui perkembangan Chuncu yang begitu pesat sehingga tak seperti dulu lagi. Chuncu membenarkan bahwa dulu ia sangat takut kepada Bidam karena memang susah dibaca. 근데 말이야 Dan kini Chuncu tak takut lagi karena sudah bisa menebak isi Bidam yang sebenarnya. 빤히 보여. Chuncu mengatai Bidam telah dibutakan oleh cinta sehingga dia sama sekali tak bisa mengendalikan para faksinya. Bidam terkejut kala Chuncu mengatakan apakah kau pikir Ratu memiliki perasaan kepadamu? 부모의 눈이 멀어서 앞일을 제대로 헤아리지 못하니까. Chuncu kemudian keluar dengan meninggalkan Bidam yang tampak kebingungan karena emosinya sudah mulai terguncang. Chuncu keluar dan berkata dalam hati memohon maaf kepada Bidam. Chuncu sebenarnya tahu bahwa Bidam tak ada kaitannya sama sekali dengan insiden ini. 진심이 Selain itu, dia juga tahu kalau cinta Bidam sebenarnya sangat tulus pada Yang Mulia. Chuncu melakukan itu karena menilai dengan adanya Bidam maka faksinya akan terus ada untuk menghalangi kepentingannya. Oleh karenanya Chuncu ingin Bidam menghilang dari istana.
Cuncu berpendapat bahwa sejarah bukan tempat orang-orang yang hanya bisa dikendalikan oleh emosi semata. 너와 너의 세력들은 모두 태엽의 걸림돌이 너에겐 안 된 일이다. Sementara di tempat lain, para faksi Bidam khawatir dengan keputusan yang mulia. Mereka menilai karena Parmin mereka jadi seperti ini. Tak lama itu, Parmin datang dan memerintah mereka untuk mengerahkan semua prajuritnya. Mereka menolak karena ini semua adalah perbuatan Parmin. 모사를 하면 네 놈이 잡히겠지. 우리가 Parmin membenarkannya. Namun walaupun begitu mereka juga ikut andil dalam membuat kesepakatan dengan dinasti Tang. Toh ujung-ujungnya kalau ketahuan mereka akan dipenggal juga, kata si Parmin. 화살을 쏜 건 연종이다. Mereka pun terdiam dan akhirnya tak punya pilihan lain selain menerima ide dari si Parmin. Parmin dengan entengnya memberi solusi bahwa mereka harus segera melakukan kudeta sebelum penyelidikan istana dimulai. Namun tetap, mereka butuh Bidam untuk alat sebagai kudeta. Yang jadi masalah, apakah mau Bidam sepemikiran dengan mereka? 있어야 해. 누님 책임지겠어. Di sisi lain, Bidam dibawa Archeon menemui Ratu. Ratu mengatakan bahwa Bidam tak ikut andil dalam insiden ini. Namun bagaimanapun juga Bidam telah gagal menaklukkan para faksinya. Bidam dengan lapang dada memperbolehkan Ratu untuk menginterogasi mereka. 어미 처벌하시옵소서. 그리 되면 Ratu menolak karena jika mereka terbukti bersalah maka Bidam secara otomatis akan terseret sebagai penanggung jawabnya. Mengejutkan, Bidam juga pasrah jika memang dirinya harus dihukum maka dia sepenuh hati menerima hukuman itu. 소신은 모든 각오가 되어 있습니다. 내가 Namun sang ratu mengatakan bahwa dia yang tak siap melihat Bidam dihukum. Ratu lalu memberikan cincin yang rencananya akan dibuat pernikahan mereka. Ratu memberikan cincin itu karena mereka belum sempat berbagi satu sama lain. Selain itu, Ratu juga menyuruh Bidam untuk mengawasi konstruksi pelabuhan di provinsi Chuhua. 마치 떠나보내시기라도 하시는 것처럼. Dengan alasan Ratu ingin menyelesaikan hukuman para faksi Bidam. Rencananya setelah faksi Bidam berhasil dibereskan maka Ratu akan memanggil kembali Bidam. 어서 제비하고 떠나거라. 황명은 Saat Ratu hendak melepaskan tangannya, Bidam menahan tangan Ratu seperti tak rela harus jauh dari Ratu. Bidam pergi dan Ratu berjanji akan menyelesaikan masalah ini dan menyuruhnya untuk kembali ke istana. Apa yang ku rasa, ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini. Di tempat lain, Parmin sudah mengetahui rencana Ratu dan berinisiatif untuk menyuruh anak buahnya menjadi mata-mata Bidam selama pergi. 말씀하신 대로 Parmin menyuruh mata-mata tersebut agar berhati-hati dengan Bidam karena dia adalah orang yang paling pintar dalam bermain pedang di istana. Sedikit spoiler, mata-mata Bidam ini tak lain berstatus sebagai penjaga kamar raja. 싸우고 있을 때가 아니라 가만히. Di kamar, Bidam terus memikirkan perkataan Ratu seolah tak percaya Ratu menyuruhnya pergi. Kegelisahan Bidam semakin memuncak kala mengingat perkataan Cuncu tadi. Sehingga karena itulah dia merasa terpanggil untuk menjadi Bidam yang dulu lagi di mata Cuncu. Di tempat lain, para faksi Bidam sudah menyiapkan prajuritnya untuk bekal melarikan diri dari istana, serta rencana mereka untuk memulai pemberontakan. 움직임이 심상치 않습니다. Parmin datang tergesa-gesa seraya memberikan informasi bahwa orang-orang Ratu telah mengindikasikan sebuah penangkapan kepada mereka. 당장 서라버려. Misaeng memarahi Parmin karena menyuruh berlindung namun Bidam tak terlihat sama sekali. Parmin menenangkan mereka dengan berjanji akan memastikan Bidam ada di pihaknya. 제가 책임지고 모시고 오겠습니다. Malamnya, Wolia mulai menginstruksikan penangkapan faksi Bidam yang dinilai sangat sulit karena mereka memiliki prajurit juga. 진행돼야 할 것이다. 가자! Sedangkan di tempat lain, Cuncu menyuruh Ratu agar juga menangkap Bidam. Ratu menebak bahwa Cuncu takut dengan Bidam. Cuncu sepertinya sadar bahwa akibat perkataannya kemarin kepada Bidam, kini Bidam akan berubah menjadi sosok yang menakutkan seperti dulu lagi. Ratu menyuruh Cuncu agar tak menyentuh Bidam sedikit pun karena dia tak bersalah. 내 명 없이 비담을 건드리지 말거라. Di sisi lain, Guksan tengah mengepung kediaman rumah Chujin namun hasilnya nihil. 아무도 없습니다. 뭐라? Dalam pencarian mereka, terlihat Bidam memakai kecapil tengah mengawasi pergerakan mereka. 이것들이 결국
일을 Daipung dan Godo melaporkan pencariannya kepada Yusin. 뭐라? Godo mengungkapkan bahwa semua kediaman faksi Bidam sekarang jadi tak berpenghuni. Setelah mengetahui itu, Yusin bergegas memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan semua prajurit secepatnya. 왜 모든 군사를 궁으로 집결하라 이르거라. Nah, ini dia para faksi Bidam yang sudah bersembunyi di gua lengkap dengan para pasukannya. Mereka tampak khawatir dan berharap Parmin bisa menjemput Bidam. Misaeng menebak bahwa Parmin pasti akan berhasil membujuk Bidam. 염종이 반드시 성사시킬 거야. Di tempat lain, Parmin diikuti oleh Bidam. Wajah Bidam seperti menunjukkan bahwa ia sangat ingin membunuh Parmin. Namun Bidam tak sadar ia juga diikuti oleh utusan Parmin di belakangnya. Setelah itu Bidam lalu membegal Parmin dan para pasukannya. 어이 거기. 빨랑 덤벼라. 시간 없다. Pasukan Parmin lalu menyerang Bidam, namun kita tahu Bidam akan sangat mudah mengalahkan pasukan itu. Saat semua terkalahkan, kini giliran si Parmin. Bidam terlebih dulu mengatakan bahwa seharusnya ia membunuh Parmin sejak dulu. Saat Parmin hendak dibunuh, tiba-tiba saja mata-mata Parmin tersebut menembak Bidam, namun sayang sekali jarum tersebut tak mengenai Bidam. Mengetahui itu, Bidam kemudian menyudutkan mata-mata tersebut dan membuka tutup wajahnya. Saat dilihatnya, begitu mengejutkan, ternyata mata-mata Parmin tersebut adalah orang yang pernah Bidam temui saat kemarin Bidam ingin bertemu dengan Ratu. Ya, itu adalah penjaga kamar Ratu. Bidam bertanya, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Bidam membayangkan kebaikan Ratu dan tak percaya bahwa Ratu akan melakukan ini kepadanya. Oleh karenanya, Bidam bertanya sekali lagi kepada orang itu. 말하라고 이 새끼야! Karena mata-mata itu sudah diberi tunjangan oleh Parmin bahwa jika ia mati maka seluruh keluarganya akan dimuliakan dan seluruh anak-anaknya akan diangkat menjadi pejabat tinggi. 알겠느냐? 각오는 돼 있습니다. Oleh karenanya, mata-mata tersebut mengatakan bahwa yang menyuruhnya adalah Yang Mulia Ratu. 여왕 폐하 만세! Bidam terkejut dan langsung membunuh orang itu di tempat. 시부 우사자. Bidam langsung menyimpulkan bahwa Ratu telah tega melakukan itu kepadanya. Dan jilid 30 pun bersambung pas lagi seru-serunya.